Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Ada seorang pendeta tua hidup sendirian di sebuah desa kecil. Selama hidupnya dia sangat taat dan setia melayani Tuhan. Bahkan ketika banjir bandang melanda dan membuat seluruh pemukiman desa terendam banjir, pendeta tua itu tetap berdoa di dalam gereja dan tidak beranjak dari tempat duduknya. Suatu ketika, saat debit air mulai menggenangi rumah warga, datanglah sekelompok tim penyelamat menghampirinya menggunakan sampan dan berkata, "Pak, cepatlah naik ke sampan ini. Jika tidak, Anda akan mati tenggelam." Pendeta itu menjawab, "Tidak, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Kalian pergi saja menyelamatkan orang lain." Genangan air sudah setinggi dada pendeta, namun dia tetap tidak mau beranjak dari tempat duduknya dan terus memanjatkan doa. Tidak lama kemudian, tim penyelamat kedua mengendarai perahu motor datang menghampiri dan berkata, "Pak Pendeta, cepat naik. Kalau tidak, Anda akan mati tenggelam." Pendeta itu menjawab, "Tidak, saya harus menjaga gereja ini. Tuhan pasti akan menolong saya. Kalian pergi saja menyelamatkan orang lain." Banjir perlahan mulai menenggelamkan pemukiman warga. Pendeta itu hanya bisa memegang erat salib dan memanjat atap gereja. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara helikopter mendekatinya, tepat di atas tempat pendeta itu berdiri. Sang pilot melemparkan tali kepadanya dan berkata, "Pendeta, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Cepat raih tali itu dan cepat naik ke sini. Jika tidak, Anda akan mati tenggelam." Pendeta itu lagi-lagi menjawab, "Tidak, Tuhan akan segera menolong saya. Kalian pergi saja menyelamatkan orang lain." Akhirnya banjir bandang menerjang, menyebabkan sang pendeta mati tenggelam. Ketika sampai di surga, dengan nada marah pendeta itu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, selama ini saya setia melayani Engkau. Bahkan saya rela mengorbankan hidup untuk melayani Engkau. Tapi mengapa saat banjir bandang datang, Engkau tidak menolong saya?" Tuhan kemudian menjawab, "Mana mungkin aku tidak menolongmu? Aku menyuruh tim penyelamat menolongmu menggunakan sampan, tapi kamu menolak. Aku menyuruh tim penyelamat menolongmu menggunakan perahu motor, kamu juga menolak. Dan yang terakhir, aku menyuruh tim penyelamat menolongmu menggunakan helikopter, tapi kamu tetap menolak. Apakah kamu ingin aku yang harus datang langsung menjemputmu?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini memang bukanlah cerita yang sebenarnya. Tapi setidaknya melalui cerita ini kita belajar bahwa beriman kepada Yesus juga harus disertai dengan hikmat, kebijaksanaan, dan tindakan. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Ya, surat Yakobus pasal 2 menjelaskan bahwa iman kepada Yesus bukanlah iman yang pasif, yang hanya terbatas duduk dan berdoa tanpa melakukan apapun. Iman yang benar tidak hanya di mulut yang dengan lantang meneriakkan kasih, tapi tidak pernah mempraktekkan kasih kepada sesama. Iman yang benar bukan mereka yang hanya mengaku-ngaku percaya Tuhan, tetapi perilaku hidupnya menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, iman kita kepada Yesus adalah iman yang aktif, iman yang tumbuh dalam hati kita, dan yang buah kebaikannya tidak hanya nampak saat kita berada dalam gedung gereja, tapi juga nampak melalui kehidupan sehari-hari. Melalui teladan Abraham kita belajar,
Iman tanpa keberanian melangkah adalah iman yang kosong. Bahkan melalui pengalaman Rahab, seorang pelacur, kita pun belajar. Rahab menyadari keberdosaannya, menanggalkan manusia lamanya, dan memilih mengikuti jalan Tuhan. Rahab membuktikan imannya kepada Tuhan melalui tindakan membantu utusan Yosua dan membantu bangsa Israel merebut kota Yeriko. Akibat dari perbuatan itu, Rahab dan keluarganya tidak hanya selamat dari pertempuran, tapi namanya juga dicatat dalam kitab Yosua yang berbunyi, "Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko." Saudara terkasih dalam Tuhan, maukah engkau memiliki iman yang benar di dalam Yesus? Iman berjalan bersamaan dengan perbuatan. Itulah iman yang sempurna, iman yang benar dan yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.